Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Ya anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai praktek ibadah. Pada semester 1 yang lalu, kita sudah belajar mengenai hadis dan juga toharoh. Ya. Hadis, insya Allah kalian sudah menghafal 15 hadis. Bagi yang sudah store. Ada yang belum store? Sudah. Berarti nanti nilai di rapat seperti itu. Ya. Terus, untuk yang toharoh, itu juga ada. Toharoh kemarin ada niat wudhu, doa selesai wudhu, niat tayamum, dan juga niat mandi wajib. Nah, insya Allah mulai hari ini kita akan memasuki pelajaran mengenai sholat. Ya, mungkin hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya sholat. Berarti sholat itu penting atau tidak? Nah, itu akan kita bahas. Ustadz sudah mengumpulkan dari beberapa ayat Al-Quran dan juga beberapa hadis. Itu nanti yang menjadi rujukan kita dalam melihat seberapa penting sholat yang kita kerjakan. Baik, langsung saja sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami ilmunya. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar praktek ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung kita masuk ke slide-nya. Nanti mungkin kita akan bahas. Nanti yang mau bertanya silahkan tanya. Boleh raise your hand, pakai tanda di situ juga boleh ya. Karena nanti supaya kondusif pembelajaran kita ya. Baik, kita akan mulai. Sebentar, masih ada yang masuk lagi. Ya. Sudah muncul di layar? Sudah ya? Baik. Ini akan Ustadz pindah ke sebelah sini. Baik, ini kita akan belajar pentingnya sholat. Hari ini pentingnya sholat, berarti seberapa penting sholat itu. Nah, di sekolah kita, SD IT Cahaya Fikri, kita mengharapkan nanti siswa-siswa yang sudah lulus dari Cahaya Fikri itu nanti sudah tuntas sholatnya. Jadi dia sudah bisa sholat dengan benar, sholat dengan baik, dan juga mengetahui kewajibannya sebagai umat Islam, yaitu sholat. Jadi tidak perlu disuruh lagi oleh orang tua untuk mengerjakan sholat, tetapi anak sudah memiliki kesadaran untuk mengerjakan sholat. Baik. Nah, kita masuk ke ayat yang pertama. Ini perintah untuk mengerjakan sholat. Ya, dalam Al-Quran itu ada banyak perintah-perintah yang menyebutkan kewajiban untuk mengerjakan sholat. Nah, ini salah satunya di dalam Al-Quran surat Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Yang artinya, sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, ini adalah dasar pertama kewajiban untuk mengerjakan sholat. Di sini, di ayat 14 surat Toha ini, Allah juga memperkenalkan dirinya. Jadi, nama Allah itu dari mana? Ya, dari Allah sendiri yang menyebutkan.
innani anna Allahu, ya. Jadi Allah yang memperkenalkan dirinya sendiri. Dan juga menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain Allah maksudnya. Maka kita fa'budni, sembahlah aku. Disuruh, diperintahkan Allah untuk menyembah. Dengan apa? Laksanakanlah sholat. Ya, wa aqimis sholat lidzikri, untuk mengingat aku. Jadi intinya sholat itu adalah mengingat Allah. Jadi kita diberi kesempatan oleh Allah mengingat Allah minimal 5 kali, yaitu sholat fardu yang biasa sudah kita kerjakan. Ya, ini ayat pertama mengenai perintah sholat. Selanjutnya pada surah An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Yang artinya selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, yaitu sholat khauf, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Nah, ayat ini sebenarnya ayat yang menunjukkan mengenai sholat khauf. Ya, sholat khauf itu adalah sholat ketika perang. Jadi zaman dulu, zaman Rasulullah itu ketika perang, sudah perang, ya mungkin menggunakan panah, menggunakan pedang dan sebagainya, bahkan ajal atau kematian bisa datang sewaktu-waktu, tapi sholat tetap harus dikerjakan. Bagaimana caranya? Yaitu sholat khauf. Nah, sholat khauf itu agak berbeda dengan sholat seperti yang kita kerjakan selama ini. Jadi kalau ada contoh, kalau tidak salah sholat khauf itu Rasulullah mengimami dulu, jadi imam, sebagian umat Islam atau sahabat ikut sholat di belakang beliau. Tapi Rasulullah tidak menyelesaikan sholat beliau. Jadi contohnya 1 rakaat. Baru 1 rakaat, Rasulullah istirahat, nanti sahabat di belakang atau makmumnya menyelesaikan sholatnya. Contohnya sholat duhur, berarti 4 rakaat diselesaikan. Kemudian Rasulullah sholat untuk rakaat kedua, itu ternyata sudah ganti sahabatnya. Nanti sahabat yang kelompok kedua menyelesaikan sholat. Kemudian masuk ke kelompok selanjutnya hingga selesai. Itu untuk apa? Nanti supaya sebagian umat Islam itu menjaga dari musuh dan sebagian mengerjakan sholat. Itu betapa pentingnya sholat dikerjakan. Ya. Selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, yaitu sholat khauf, maka ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Nah, setelah tadi menyelesaikan sholat khauf tadi, Allah memerintahkan umat Islam ketika berperang untuk mengingat Allah. Entah nanti berdiri, entah duduk atau berbaring, tetap mengingat Allah. Nah, kemudian apabila kamu telah merasa aman, jadi sudah selesai perang, maka laksanakan sholat itu sebagaimana biasa, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mulai dari mungkin dari jumlah rakaatnya, gerakannya, dan seterusnya. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sholat itu ditentukan waktunya, tidak boleh sembarangan. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat fardu sudah ditentukan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sudah ada waktu masing-masing. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh mengerjakan sholat duhur di waktu isya, mengerjakan sholat subuh di waktu asar, tidak bisa, karena sudah ditentukan waktunya. Dan juga beberapa sholat sunnah juga ditentukan waktunya. Sholat duha, ya waktu duha.
sholat tahajud ya malam hari, tidak bisa tahajud pada siang hari dan seterusnya. Itu adalah perintah untuk mengerjakan sholat. Jadi anak-anak sholat itu sangat penting ya. Jadi dalam keadaan apapun kita harus mengerjakan sholat ya. Nah selanjutnya masih perintah mengerjakan sholat dalam Quran surat Hud ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wazu. Sebentar, ada yang gangguan, ada yang masuk menutupi layar. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Jadi di ayat selanjutnya, di Quran surat Hud ayat 14, di sini kita melaksanakan sholat ditentukan waktunya. Ya, tadi sudah ada waktunya, sekarang masuk ke waktunya, yaitu pada kedua ujung siang, pagi dan petang, berarti sholat subuh dan sholat asar. Dan pada bagian permulaan malam, yaitu maghrib dan isya. Itu sholat duhur ada lagi nanti penjelasannya. Itu termasuk di kedua ujung siang, sholat duhur ya. Nah, perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Ini seperti hadis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, jadi perbuatan baik menghapus keburukan. Itulah peringatan bagi orang yang selalu mengingat Allah. Jadi, ketika kita mengerjakan sholat, maka itu dianggap perbuatan baik. Nah, perbuatan yang baik itu akan menghapus keburukan atau kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Maka, ada lagi hadis nanti yang akan Ustaz jelaskan, itu bahwa antara sholat dengan sholat yang lain itu adalah penghapus dosa. Ya, langsung saja kita lanjutkan. Nah, ini hikmah mengerjakan sholat. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 dijelaskan, Utslu ma, sebentar Kak Zayan masuk. Utslu ma ukhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, artinya bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, yaitu sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini di surah Al-Ankabut ayat 45 ini Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Itu adalah wahyu. Di sini memang disampaikan kepada Nabi Muhammad, tapi secara umum itu juga kepada umat beliau. Jadi kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Insya Allah anak-anak semuanya sudah baca Al-Quran ya. Nah, insya Allah. Dan di sini juga diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu adalah perbuatan buruk yang dampaknya kepada diri kita sendiri. Itu keji. Nah, yang mungkar itu yang berdampak kepada orang lain. Keji, contohnya. Perbuatan keji itu menyakiti diri sendiri. Contohnya kalau mungkin kalian tidak ya, semisal merokok ya, contoh merokok. Jadi orang merokok, menghisap rokok, itu nanti akan mengakibatkan tubuhnya sakit, bisa jadi ya. Nah itu bisa juga disebut perbuatan keji. Meskipun hukum merokok itu masih ada sebagian yang mengharamkan, ada sebagian yang makruh ya. Jadi masih ada di situ.
Tapi intinya itu adalah perbuatan yang menyakiti diri sendiri. Maka itu perbuatan ya keji. Entah nanti derajatnya seberapa. Terus contoh lagi mentato, ya. Contohnya ada orang yang ditato tangannya itu melukai diri sendiri, itu perbuatan keji. Dan juga yang lain, seperti kita melakukan keburukan bagi diri kita sendiri, maka itu perbuatan keji. Dan mungkar itu menyakiti orang lain. Contohnya kita memukul teman dan lain sebagainya. Nanti sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, berbohong, mencuri, maka itu akan dicegah oleh sholat. Jadi sebenarnya orang-orang yang mengerjakan sholat, maka harusnya dia sudah tidak berbohong, dia sudah tidak mencuri, dan meninggalkan perbuatan buruk yang lain. Karena pada hakikatnya, sholat itu adalah menyembah Allah. Nah, ketika menyembah Allah, maka Allah Maha melihat. Jadi ketika waktu sholat Allah melihat kita, ketika tidak sholat pun Allah juga tetap melihat kita. Maka pelajarannya sebenarnya di situ. Jadi bagaimana sholat, kita sholat kok mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu tadi, karena kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Jadi nanti di akhirat itu yang akan dihitung pertama kali adalah sholat. Itu menandakan sholat adalah hal yang penting dan memiliki keutamaan dari ibadah yang lain. Jadi di antara banyak ibadah, itu yang memiliki nilai pahala yang paling tinggi adalah sholat. Membaca Al-Quran banyak pahalanya. Membaca Al-Quran ketika dalam sholat lebih banyak lagi pahalanya. Ya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah Maha tahu. Terus selanjutnya, kita masuk ke selanjutnya, surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, anak-anak, nanti di dalam pembelajaran ini ada beberapa anak yang mencoret-coret layar, mungkin nanti akan kelihatan di videonya. Mohon anak-anak nanti tidak mencoret-coret ya, karena ini nanti akan diposting di YouTube. Bagi teman-teman nanti kan terganggu ya. Baik, ini adalah hikmah mengerjakan sholat. Selanjutnya adalah sebagai cara kita memohon pertolongan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ta'inu bisabri wa sholah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah beserta orang yang sabar. Jadi, sholat itu merupakan cara kita memohon pertolongan kepada Allah. Ya, dulu pada zaman Rasulullah SAW, ketika ada masalah, ketika ada apapun, maka Rasulullah itu sholat. Ya, untuk apa? Memohon petunjuk kepada Allah. Begitu juga kita nanti ketika mempunyai keinginan juga diajarkan untuk mengerjakan sholat. Ada sholat sunnah namanya sholat hajat. Sholat hajat itu adalah sholat supaya Allah mengabulkan permohonan kita. Jadi kita mau memohon. Contohnya nanti ketika kalian mau ujian, kalian sholat hajat. Untuk apa? Memohon ya Allah, semoga nanti ujiannya dimudahkan dan mendapatkan nilai yang bagus. Maka itu juga diperbolehkan. Ya, jadi memohon pertolongan dengan sholat dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Nah, selanjutnya di sini ada hadis riwayat Abu Daud. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung artinya saja ya, mungkin waktunya nanti terbatas. Nah, 5 sholat telah diwajibkan oleh Allah atas hambanya. Jadi Rasulullah bersabda bahwa ada 5 sholat yang diwajibkan oleh Allah atas hambanya. Barang siapa yang mengerjakannya dan dia tidak menyia-nyiakan sholat-sholat itu sedikit pun karena menganggap enteng hak-hak sholat tersebut,
adalah baginya suatu perjanjian di sisi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Nah, barang siapa yang tidak melaksanakannya, maka tidak ada perjanjian baginya di sisi Allah. Jika Allah menghendaki, dia akan menyiksanya. Dan jika menghendaki, dia akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, ini yang pertama adalah janji Allah kepada orang yang mengerjakan sholat. Ya, di sini orang yang mengerjakan sholat dan tidak menyia-nyiakannya, maka ada perjanjian dengan Allah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, barang siapa yang tidak melaksanakannya, maka tidak ada perjanjian tersebut. Jadi terserah kehendak Allah. Kalau Allah nanti menghendaki hamba ini dimasukkan ke neraka, ya dimasukkan ke neraka. Tapi kalau Allah menghendaki dimasukkan ke surga, dimasukkan ke surga. Ini adalah contoh semisal begini. Ada orang yang tidak mengerjakan sholat, ya, tapi dia ketika di akhir hayatnya belum pernah mengerjakan sholat, tetapi bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, akhirnya diampuni. Semisal kisah mengenai Bani Israel yang sudah membunuh 100 orang. Sudah membunuh 100 orang, tidak pernah mengerjakan ibadah, tidak pernah sholat. Tapi di akhir hayatnya dia bertaubat. Akhirnya Allah memasukkannya ke dalam surga. Itu juga yang bisa menjadi di sini. Yang tidak melaksanakannya, maka tidak ada perjanjian baginya di sisi Allah. Jika Allah menghendaki, dia akan menyiksanya, dan jika menghendaki, dia akan memasukkannya ke dalam surga. Ini adalah ketika mungkin ada orang yang non-muslim, nanti ternyata dia di akhir hayatnya dia nanti bertaubat dan masuk Islam, bisa jadi nanti masuk ke golongan yang akan dimasukkannya ke dalam surga. Tapi kita tidak boleh berpikiran seperti ini. Wah, enak dong berarti mereka tidak mengerjakan sholat, tidak puasa, tidak ngapa-ngapain, nanti masuk surga. Ya itu menurut kita seperti itu. Tapi kita tidak akan pernah tahu. Nanti jangan-jangan Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus menjaga sholat 5 waktu kita. Ya, tidak boleh menyia-nyiakan sholat. Jadi tidak boleh sholat disia-siakan. Saking asiknya main, tidak usahlah sholat, tidak usah sholat. Nah, itu sudah menyia-nyiakan sholat. Jadi tidak diperbolehkan. Tuh. Terus masih ada beberapa lagi ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya hadis riwayat Ahmad. Ya. Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Jadi di sini, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, menjelaskan bahwa sholat itu seperti nanti menjadi cahaya bagi kita. Ya, mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Itu bagi orang yang mengerjakan sholat. Jadi insya Allah orang yang mengerjakan sholat itu akan selamat di hari kiamat. Maksudnya selamat, ya nanti insya Allah tidak disiksa oleh Allah. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, maka dia tidak mendapat pahala, tidak mendapat cahaya, ya. Dan nanti akan dikumpulkan bersama Qarun. Qarun itu adalah orang yang kaya, tapi dia nanti tidak mensyukuri nikmat itu. Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun bersama hartanya ke dalam tanah, sehingga biasa dikenal dengan harta karun. Karena harta karun ini dari kisah Qarun yang mempunyai banyak harta yang ditenggelamkan oleh Allah. Kemudian dikumpulkan dengan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Dengan Haman. Haman itu seorang gubernur kalau tidak salah ya, itu dia meminta kepada prajuritnya itu untuk membuat bangunan yang paling tinggi untuk dia bisa naik ke atas dan melihat Allah. Itu adalah sebab kesombongan. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan juga Ubay bin Khalaf, itu termasuk orang munafik kalau tidak salah ya. Itu. Maka kita harus menjaga sholat kita.
Selanjutnya hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Salat 5 waktu dan salat Jumat ke salat Jumat berikutnya menjadi pelebur dosa di antara salat-salat itu selama tidak melakukan dosa besar. Puasa Ramadan hingga Ramadan berikutnya menjadi pelebur dosa antara keduanya apabila meninggalkan dosa besar." Jadi sholat 5 waktu kita, tadi sudah sholat subuh. Ternyata di antara subuh sampai zuhur nanti kita berbuat dosa. Maka dosa-dosa kita akan diampuni Allah ketika kita mengerjakan sholat duhur. Tapi dengan catatan di sini tidak melakukan dosa besar. Salah satu dosa besar adalah menyekutukan Allah, membunuh, terus durhaka kepada orang tua dan seterusnya. Selama kita tidak melakukan dosa-dosa itu, maka dosa akan diampuni. Contohnya dosa yang receh-receh. Receh-receh itu ya dosa gibah, ngomongin orang, seterusnya. Itu mungkin bisa jadi nanti akan dihapus oleh Allah dosanya ketika kita mengerjakan sholat fardu yang lain. Antara duhur dengan asar, maka akan dihapus lagi. Jadi pada dasarnya umat Islam itu yang mengerjakan sholat tidak mempunyai dosa. Ya maksudnya dosa apa? Dosa kecil. Karena apa? Setiap sholat itu dihapus. Yang dihitung berarti karena apa ya? Dosa besar. Maka dosa besar itulah yang nanti akan memasukkan ke dalam neraka. Kalau dosa kecil, tapi tidak boleh. Kemarin jangan menyepelekan dosa kecil. La soghirata ma'al isra. Tidak boleh menyepelekan dosa kecil. Ya, tetap jangan melakukan dosa. Dan juga nanti kalau dosanya sudah tidak ada punya dosa, tapi setiap orang pasti punya dosa ya. Jadi ustadz pasti punya dosa, entah dosa yang disengaja maupun tidak, maka akan dihapus ketika sholat. Dan juga antara satu pekan dengan pekan yang lain. Sholat Jumat ke Jumat selanjutnya juga menghapus. Nanti puasa Ramadan ke Ramadan selanjutnya akan menghapus. Insya Allah 90 hari lagi kurang kita sudah akan memasuki bulan Ramadan. Semoga kita dimasukkan Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan dan dapat beribadah di bulan tersebut. Nah, itu adalah pembahasan kita mengenai hikmah dan juga tadi perintah untuk pentingnya mengerjakan sholat. Baik. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dari anak-anak. Ada yang tanyakan? Cuma ada yang bertanya. Ada yang bertanya. Nah, kalau tidak ada, intinya sholat itu penting. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ya, masih jauh lebih bagus orang yang contoh ya, orang yang jauh lebih bagus. Ini tapi ya tidak bagus. Maksudnya jauh lebih bagus orang yang mengerjakan sholat di luar waktunya daripada orang yang meninggalkan sholat. Contoh semisal Izur, maaf ya Zur ya. Izur itu ternyata dia saking karena hujan-hujan begini, dingin-dingin, tidur terus dia. Akhirnya tidur dari malam sampai pagi. Waktu azan subuh tidak terbangun. Dibangunkan bundanya tidak bangun. Akhirnya tidak sholat subuh. Ya, aku sudah sholat subuh aja lah, sudah siang nih, sudah jam 7 bangunnya. Tidak usah sholat. Contohnya itu. Itu adalah perbuatan buruk. Lebih baik kalau izur itu contohnya bangunnya kesiangan, tetap mengerjakan sholat. Meskipun di luar waktu sholat. Kenapa? Itu jauh lebih bagus. Jadi tidak menganggap sholat itu remeh kayak tadi ya. Tidak menganggap sholat itu perbuatan yang tidak berguna. Jadi tetap menganggap sholat berguna. Meskipun sholatnya itu di luar waktu yang sudah Allah tentukan. Itu jauh lebih baik daripada sudah tidak sholat lah. Sudah siang, tidak sholat aja. Nah, itu nanti akan mengingkari sholat, bisa jadi nanti dihukumi kafir. Jadi orang kafir itu salah satunya mengingkari sholat. Mengingkari sholat itu dari wajibnya. Tidak usah sholat, ngapain juga sholat. Orang itu juga tidak sholat. Nah, itu tidak boleh.
Ya, karena tadi ada juga hadis tadi yang menyebutkan nanti kalau dia nanti tidak mengerjakan sholat maka tidak ada perjanjian dengan Allah. Jika Allah nanti mau dimasukkan ke neraka, jika tidak dimasukkan ke surga dan seterusnya. Maka ingat menjaga sholat. Baik, dari sini ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, berarti nanti kita cuma satu sesi ini, tidak masuk ke sesi selanjutnya. Ya, hari ini Ustadz tidak akan memberikan tugas atau yang lain. Mungkin mulai pekan depan. Pekan depan kita akan, karena kita tidak bisa tatap muka, kita tidak bisa praktek sholat. Maka kita nanti akan bacaan-bacaannya mungkin yang akan di-store. Insya Allah sudah hafal semua. Itu sebagai bukti kalian nanti memang sudah hafal untuk bacaan sholatnya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup pembahasan kita dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustadz demikian, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya maka itu dari kurangnya pengetahuan dari Ustadz. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar lagi mati. Tidak usah buka lagi ya.